Desa Mandiro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso, yang memiliki total penduduk sebanyak 2.848 jiwa di tahun 2022. Adapun potensi dari Desa Mandiro yakni berjalan dalam sektor pertanian dan peternakan. Sehingga mata pencaharian masyarakat di Desa Mandiro berprofesi sebagai petani dan peternak. Mayoritas peternak di Desa Mandiro membuang kotoran sapi ke ladang, sungai, maupun selokan yang mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan. Limbah kotoran sapi menimbulkan berbagai permasalahan yang disebabkan tidak ada sumber daya yang mampu mengelola limbah menjadi barang yang memiliki nilai guna, yang dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan bagi perekonomian peternak di Desa Mandiro. Dengan kondisi tersebut, kami mengangkat program kerja mengenai sanitasi untuk mengurangi limbah ternak di Desa Mandiro. Adapun rencana program kerja KKN 381 yang diawali dengan survei potensi dan permasalahan Desa Mandiro. Penetapan program kerja pengolahan limbah ternak dengan rincian kegiatan seperti survei peternak sapi, pengumpulan limbah kotoran sapi, sosialisasi pengolahan limbah kotoran ternak, pelatihan pembuatan pupuk organik padat atau POP, kegiatan pembalikan POP setiap 4 hari sekali, pemanenan pupuk, pengemasan pupuk, distribusi kompensasi pupuk kepada peternak dan Karang Taruna, menjalankan kemitraan dengan kios pertanian, pembuatan akun media sosial, pemasaran pupuk, dan penyerahan inventarisasi kepada Karang Taruna, dan kemudian dilakukan evaluasi pemasaran pupuk dan keberlanjutan program kerja di Desa Mandiro. Proses kegiatan program kerja pengolahan limbah ternak. Minggu kedua, hari Selasa tanggal 26 Juli, survei peternak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan limbah ternak dan sekaligus mengedukasi kepada peternak agar tidak lagi membuang kotoran sapi sembarangan. Minggu ketiga, hari Minggu tanggal 31 Juli, pengumpulan limbah ternak. Kegiatan ini bertujuan untuk persiapan bahan dalam proses pengolahan atau pembuatan pupuk organik padat dari limbah ternak. Hari Senin tanggal 1 Agustus, sosialisasi pengolahan limbah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengedukasian kepada masyarakat mengenai bagaimana cara mengolah limbah menjadi pupuk organik. Hari Selasa tanggal 2 Agustus, proses pembuatan pupuk organik. Setelah diadakan sosialisasi, pada hari berikutnya dilaksanakan pembuatan pupuk organik dengan bahan dan alat seperti ember, sekop, air gembor, cangkul, dedak E4, molase atau gula merah, kotoran sapi, dan terpal. Proses pembuatan pupuk organik padat diawali dengan pencampuran dedak pada kotoran sapi, lalu diaduk hingga kedua bahan tercampur rata. Selanjutnya, pencampuran E4 dan molase atau gula merah dengan perbandingan 1:1 di dalam 24 liter air, yang kemudian diaduk hingga larutan tercampur. Jika larutan sudah tercampur rata, tuangkan ke dalam gembor. Kemudian dilakukan proses penyiraman terhadap kotoran sapi yang sudah dicampur dengan dedak hingga basah. Kemudian kotoran sapi yang sudah disiram ditutup rapat menggunakan terpal. Penutupan harus rapat dikarenakan terdapat proses fermentasi pada kotoran sapi. Hari Jumat, tanggal 5 Agustus, dilakukan pembalikan pupuk organik padat selama 4 hari sekali, yang bertujuan untuk mengurangi suhu pupuk agar tetap di bawah 50 derajat Celcius. Karena jika terlalu panas, mikroorganisme dalam pupuk akan mati. Pada minggu kelima, tepatnya hari Minggu tanggal 14 Agustus, dilakukan pemanenan pupuk organik. Selanjutnya, proses pemanenan pupuk organik padat yang dipanen setelah 2 minggu dari proses pembuatan pupuk. Adapun bentuk fisik dari pupuk yang sudah jadi seperti berwarna seperti tanah dan juga tidak berbau menyengat. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus juga dilakukan penimbangan dan pengembangan pupuk. Dan pupuk yang sudah dipanen dikemas dan ditimbang dengan masing-masing berat sebanyak 4 kg. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus dilakukan pendistribusian pupuk masing-masing sebanyak 2 plastik kepada peternak dan juga Karang Taruna sebagai bentuk kompensasi karena sudah mengikuti kegiatan pengolahan pupuk organik. Senin tanggal 15 Agustus juga menjalankan kemitraan dengan kios-kios pertanian. Kegiatan ini dilakukan untuk proses pemasaran pupuk organik padat. Dilanjutkan dengan pembuatan akun media sosial seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Juga dilakukan untuk pemasaran pupuk organik melalui online.
Pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus, dilakukan pemasaran pupuk organik. Setelah menjalin kemitraan, pupuk organik dititipkan pada kios untuk diperjualbelikan. Pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus, dilakukan penyerahan inventaris. Diberikan kepada Karang Taruna yang akan melanjutkan proker KKN 381 yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Mandiro, Kecamatan Negelampil, Kabupaten Bondowoso. Dengan adanya KKN dari UNED, ya, Universitas Jember, sangat membantu kinerja kepala desa dan sangat bermanfaat untuk Desa Mandiro, terutama warga Mandiro, karena sekarang pupuk yang ada di Desa Mandiro sudah laku banyak. Nah, pupuknya itu dapat dari kotoran sapi yang ada di warga kami. Jadi kotoran sapi yang ada di Desa Mandiro sekarang sudah tidak dibuang sembarangan, malah sekarang dikumpulkan untuk dijadikan pupuk. Nama saya Iqbal Hakim, selaku perwakilan dari Karang Taruna. Jadi dengan adanya KKN di Desa Mandiro, mungkin limbah-limbah yang biasanya dibuang begitu saja dan sampai menggunung, jadi lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat dan bisa dijual ke luar Desa Mandiro. Selanjutnya mungkin Karang Taruna di Desa Mandiro akan mengambil alih program KKN yang sudah diajari ke teman-teman Karang Taruna, mungkin bisa lebih bermanfaat untuk kedepannya. Jadi kegiatan ini akan berkelanjutan sampai limbah di Desa Mandiro tidak dibuang sia-sia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman, sebagai rakyat Mandiro, khususnya di RT 6 ini mewakili rakyat Mandiro. Sebetulnya saya sangat berterima kasih akan hadirnya adik-adik KKN yang dari UNED di tahun 2022 ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena sebelum adanya KKN, Desa Mandiro itu sangat kekurangan, artinya SDM-nya masih sangat minim. Yang pertama masalah Karang Taruna. Sebelumnya memang ada Karang Taruna, cuma sudah vakum. Ternyata setelah adik-adik di sini terbentuklah Karang Taruna yang dimotori oleh adik-adik KKN. Tujuannya itu yang pertama, Karang Taruna itu ya mengurangi pengangguran yang ada di Desa Mandiro. Ya alhamdulillah itu sudah terbukti. Karena di Mandiro itu memang banyak pengangguran, khususnya yang berpotensi, anak-anak muda yang berpotensi. Akhirnya sama adik-adik itu dirangkul, dijadikan satu, dibentuklah Karang Taruna sampai terbentuklah struktur kayak sekarang. Tujuannya Karang Taruna itu memang sudah jelas. Yang pertama disesuaikan dengan program adik-adik yang dibawa dari UNED, yaitu program pembuatan pupuk organik. Pembuatan pupuk organik itu artinya menyatukan limbah-limbah yang ada di sini, khususnya limbah-limbah kotoran atau kompos-kompos yang ada. Akhirnya Desa Mandiro itu membawa bersih gitu. Tapi ya alhamdulillah sudah banyak ada perkembangannya.